Baik, saudara, sekarang mari kita teruskan apa yang kita pelajari selama beberapa minggu ini. Saya percaya bahwa kita sudah melihat ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin makin hari akan makin kuat apa yang Dia kerjakan di tengah-tengah kita. Masih berkaitan dengan blessing, dengan berkat Tuhan, apa yang sudah kita bicarakan dalam beberapa minggu ini, saya ingin teruskan. Yang pertama, mari kita buka dalam Amsal pasal yang ke-10. Saudara buka pada Amsal, kitab Amsal pasal yang ke-10. Ada ayat yang luar biasa Tuhan ungkapkan pada ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22. Tadi sore sebelum ke gereja saya sempat membaca firman Tuhan. Ada satu terjemahan yang luar biasa sebetulnya dan saya ingin bagikan buat saudara. Tapi pertama-tama izinkan saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesianya. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Sudah saya bacakan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambainya. Saya mau ulang lagi, ini ayat bahasa Indonesia juga bagus sekali, tapi ada terjemahan lain yang akan memberikan masukan baru buat kita. Saya ulang bahasa Indonesianya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ini sesuatu yang pasti, saudara. Susah payah tidak akan menambainya. Nah, kalau Anda punya Alkitab pada New International Version, NIV, dikatakan begini, the blessing of the Lord brings wealth. Berkat daripada Allah itu membawa akan kelimpahan, akan kekayaan. Dan ditambahkan, dan he adds no trouble to it. Berkat Tuhan itu memberikan kekayaan, memberikan kemakmuran, dan dengan catatan, di dalam berkat itu tidak ditambahi dengan persoalan, dengan kesulitan. Saudara, kalau engkau jujur, engkau berkata, seringkali berkat yang kita terima itu ada tambahannya, yaitu apa? Kesulitan. Ada banyak orang ketika diberkati, malah menimbulkan kesulitan dalam hidupnya. Ada banyak orang ketika mendapatkan kekayaan, mendapatkan uang yang banyak, malah itu menjadikan persoalan dalam hidupnya. Tapi Alkitab berkata, berkat daripada Allah itu yang menjadikan kita kaya, dan dikatakan, and he adds no trouble to it. Ia tidak menambahi dengan persoalan pada berkat yang Dia berikan kepada kita. Amin, saudara. Nah, sekarang kita mau berkat yang mana? Berkat yang ditambah dengan kesulitan atau berkat yang tanpa kesulitan? Tentu semua berkata, saya mau berkat yang tanpa kesulitan. Untuk apa saya terima berkat, tapi ada kesulitan di dalamnya? Orang dunia cari kekayaan. Mereka mencoba cari dengan berbagai macam hal, kekayaan yang mereka dapat dengan lewat kuasa gelap itu, ditambahi setan dengan kutuk dan kesulitan. Tapi kalau itu berkat Allah, Dia memberikan kepada kita, dan Dia tidak menambahinya dengan kesulitan. Berkat murni dari Allah. Nah, bagaimana kita diberkati? Saya katakan dalam beberapa minggu yang lalu, setiap kita memiliki panggilan khusus dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Di tempat di mana Allah memanggil kita, maka di atas kita Allah memberikan pengurapannya. Kalau kita melanggar dari pengurapan Allah, engkau keluar dari berkat Tuhan. Bahkan sebaliknya, engkau justru jadi orang yang tidak diberkati. Nah, Alkitab mengatakan juga ada orang-orang yang punya karunia membagi-bagi. Orang ini akan diberkati Allah luar biasa sehingga dia bisa membagikan, menyalurkan kekayaan yang Allah salurkan lewat hidupnya untuk orang lain dan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, di antaranya adalah ada orang-orang yang akan Tuhan ikat dengan yang namanya perjanjian garam. Dan itu sudah saya sampaikan dengan tuntas hari Minggu yang lalu. Sekarang saya mau mengajak Anda lebih jauh melihat. Coba buka dulu 1 Yohanes pasal yang kedua, supaya ini jelas.
1 Yohanes pasal yang kedua, saya mau ulang lagi akan ayat-ayat ini, supaya ini jelas buat kita. 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-20. Bagaimana urapan Allah itu bisa memberkati kita? Bagaimana kalau engkau dipanggil sebagai orang-orang yang punya karunia membagi-bagi, dan bagaimana urapan yang dia berikan itu bisa membuat engkau berhasil dalam hidupmu. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. King James memberikan terjemahan yang luar biasa. Dia berkata begini, But ye have an unction from the Holy One. Engkau telah menerima unction dari yang kudus, dari Allah. And ye know all things. Dan engkau mengerti segala sesuatu. Apa itu unction? King James menerjemahkan dengan unction. Unction adalah daya dorong daripada urapan Allah yang mendorong engkau untuk melakukan sesuatu. Kalau orang bisnis secara manusia, mereka kenal yang namanya naluri bisnis. Kemampuannya bisnis itu tajam sekali. Itu secara manusia. Tapi di dalam Tuhan, kalau engkau ingin mendapatkan berkat yang tanpa ditambahi dengan persoalan, itu adalah berkat yang dari Allah. Dari mana datangnya? Yaitu kalau urapan Allah tinggal di atasmu. Di dalam urapan itu ada unction, ada daya dorongnya yang mendorong saudara, menggerakkan saudara untuk mengerjakan sesuatu yang dia perintahkan. Dan ini yang membuat kehidupanmu berhasil. Apapun yang engkau kerjakan itu akan berhasil. Karena pertama-tama bukan karena kemampuan manusiawimu, tapi daya dorong Allah yang keluar lewat urapan Tuhan yang ada di atas saudara. Tadi mungkin ada kesaksian di sisi lain. Ibu Yuni kesaksian begini. Waktu dia masuk ke ruang meeting tempat persekutuan diadakan, dadanya sakit dan sesak luar biasa. Dia tanya, Tuhan ini ada apa? Apa berkaitan dengan persekutuan yang mungkin berat? Dia doa, tapi persekutuannya indah. Bahkan mereka merasakan Yesus sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Nah, waktu Tina berkata, tolong Ibu Yuni yang mendoakan Felix. Rohnya melonjak sepertinya berkata, nah ini yang tadi itu. Artinya Roh Kudus sudah mulai berkata, dia beri tanda, unction-nya jalan. Daya dorong urapan di atasnya itu yang mulai berkata, memberikan warning. Ada orang yang dadanya sakit dan itu harus didoakan. Nah waktu didoakan, kita mendengar malam ini, Tuhan menyembuhkan jantungnya. Saudara mengerti itu? Itu unction, itu urapan, daya dorong dari urapan itu yang akan membuat engkau bergerak seperti yang Tuhan sendiri mau. Nah saudara sekalian, kalau kita bisa mengerti semuanya itu luar biasa. Saya mau tanya, apa Lisa di sini, adiknya Tina di sini hadir? Enggak ada? Saya mau saksi saudara. Adik ipar saya ini ada benjolan di dadanya, 2. Dibawa ke 3 dokter spesialis di Semarang. Saya bilang, seringkali kita meremehkan dokter kita. Tapi saya nggak percaya mereka betul-betul remeh. Mereka belajar bertahun-tahun, saudara. Oke? Jadi sengawur-ngawurnya itu lebih ngawur saya kira-kira kalau mengatakan kamu sakit atau tidak. Ini orang belajar, saudara. Oke, jangan terlalu meremehkan. Saya percaya mereka belajar sungguh-sungguh, mereka ujian sungguh-sungguh. Pak Krisdi, Pak Budi itu saya lihat ujian keras sekali belajarnya. Mereka nggak ngawur-ngawuran itu. Nggak cek-cek oh benjolan-benjolan, kanker. Bukan, ternyata tulang. Bukan, menurut saya mereka belajar, sungguh-sungguh mereka belajar. Sampai di foto itu kelihatan benjolannya. Kalau dipegang terasa benjolannya. 2 minggu yang lalu akan dibawa ke Singapura. Nah, pada waktu hari Sabtu, Ibu Indri pelayanan di sini, dia didoakan. Waktu didoakan, itu urapan Allah bekerja luar biasa. Hari berikutnya, beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian dibawa ke Singapura. Sampai di sana, yang sebelah kiri hilang sama sekali. Yang sebelah kanan ternyata dikatakan itu adalah air susu ibu yang tidak bisa keluar. Jadi tinggal disedot biasa dan tanpa operasi.
Dia masih nggak yakin, sampai di Jakarta dia pulang, dia periksa lagi, dua-duanya bersih tanpa ada bekasnya sama sekali. Apa itu? Anointing, itu urapan. Itu urapan yang sama, power yang sama, yang menyembuhkan Felix, power yang sama, yang menyembuhkan adik ipar saya. Power yang sama, yang memberikan akan mata daripada anaknya Andi dan Lingling itu sembuh mata sebelah kirinya. Itu the same anointing, urapan yang sama. Nah, hamba-hamba Allah punya pengurapan seperti itu. Kalau saudara dipakai Tuhan dalam hal bisnis, maka urapan yang di atasmu itu akan menghasilkan unction. Daya dorong itulah yang menggerakkan saudara untuk melakukan semua aktivitasmu seperti yang dia inginkan. Ngerti saudara? Nah, sekarang saya mau ajak Anda perhatikan, kalau saudara mendengar bagaimana hubungannya antara kemakmuran, kekayaan dengan urapan, dengan roh Allah. Dengar baik-baik. Ada 3 peristiwa yang berkaitan dengan Yordan, yang menurut saya merupakan 3 peristiwa utama dalam firman Tuhan yang berkaitan dengan Yordan. Yang pertama adalah waktu Yosua dan pasukannya dan rakyatnya menyeberang Yordan. Kalau Anda baca firman Tuhan, Kanaan pada waktu itu terjadi pada waktu musim panen. Yang kedua, pada waktu Elia dan Elisa menyeberang Yordan, Elisa hanya mendapat pengurapan yang double porsi ketika dia melihat Elia naik terangkat ke atas. Matanya dibuka oleh Tuhan. Yang ketiga adalah Yesus sendiri yang dibaptis di sungai Yordan, dan ketika dia keluar dari air, Roh Kudus turun atasnya dan dia penuh dengan Roh Allah. Nah, saudara perhatikan, 3 orang ini sebetulnya menunjukkan kepada satu orang yang sama. Yosua, Yehosua, Yosua itu sama dengan Yesus, Yasua, sama. Namanya Yosua dengan Yesus itu sama. Elisa itu artinya the Lord is my Savior. Elisa, Tuhan itu juru selamatku. Ini lambang daripada Yesus. Dan ketiga adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi 3-tiganya berhubungan dengan Yordan dan 3-tiganya berhubungan dengan Yesus. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini ada rangkaian, kalau saya balik, itu membuat Anda jelas sekali. Yesus yang dibaptiskan dengan Roh Kudus, dia penuh dengan roh. Bukan hanya penuh dengan roh, Roh Allah yang melingkupi dia akan membuat seperti Elisa, matanya terbuka. Begitu mata terbuka, pengurapan yang double porsi terjadi, maka seperti Yosua ketika dia menyeberang Yordan, dia masuk Kanaan, dia mendapati Kanaan sedang musim menuai. Kalau urapan Allah di atasmu, maka urapan itu akan menghasilkan unction, daya dorong dalam hidupmu. Kalau engkau mengikuti akan apa yang Roh Kudus perintahkan dalam hidupmu, daya dorong roh ini akan membuat engkau prosper, akan membuat engkau limpah. Karena keberhasilan bukan karena kemampuanmu, tapi karena berkat daripada Allahmu. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini saya mau mengajak kita belajar bagaimana kita mempertajam atau menguatkan unction, mempertajam kesensitifan kita terhadap unction atau daya dorong Roh Kudus dalam hidup kita, atau indera rohani dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mempertajamnya? Saya mau sampaikan 3 hal mendasar pada malam hari ini. Kalau Anda bisa praktekkan dalam hidupmu, saya percaya unction-mu akan makin tajam, engkau akan digerakkan Roh Allah dengan bebas, dia akan pakai engkau dengan bebas, dan hidupmu akan makin diberkati. Harganya mahal, tapi sekali engkau praktekkan firman ini, hidup saudara akan dirubah. Yang pertama, mari buka Yesaya pasal yang ke-6. Bagaimana indera rohani kita bisa tajam? Bagaimana unction kita tajam? Yesaya pasal 6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi,
dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Yesaya mengalami masa di mana matanya dibuka oleh Allah, dan Alkitab berkata, aku melihat Tuhan, katanya. Mata Yesaya sendiri melihat akan Allah. Kapan dia mulai bisa melihat akan Allah? Baca ayat yang pertama, perhatikan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan, katanya. Peristiwa Yesaya melihat Tuhan, dia katakan dengan jelas kapan itu, yaitu dalam tahun matinya Raja Uzia. Siapa raja itu? Saya pernah sampaikan 2 minggu lalu, mari buka lagi dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-26, mulai ayat yang ke-16. Anda seharusnya baca mulai ayat yang pertama sampai habis seluruh pasal ini. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya bacakan mulai ayat yang ke-16. 2 Tawarikh pasal 26, mulai ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang, bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskannya yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena itu. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Ini raja jenius. Dia mulai memerintah pada waktu dia berumur 16 tahun. Orangnya jenius, brilian, luar biasa. Dan Allah mengokohkan kerajaannya dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang sangat aneh. Ditolong dengan kekuatan yang luar biasa, yaitu kuasa Allah. Ketika dia menjadi raja, urapan seorang raja ada di atasnya. Tapi satu kali Alkitab berkata, dia tinggi hati setelah dia kuat, dan dia melanggar garis batas tugasnya. Pekerjaan imam di mana dia tidak memiliki urapan atas pekerjaan itu, dikerjakannya dengan cara dia membakar akan korban bakaran atau korban ukupan, maaf. Ketika ditegur dia begitu marah, dan akhirnya dia kena kusta sampai pada hari matinya. Nah, Yesaya mengatakan, pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan, katanya. Simbol apa Uzia ini? Uzia adalah simbol dari orang yang tidak mau tetap tinggal pada panggilannya, yang mencoba mengerjakan panggilan di luar panggilannya, mencoba mengerjakan tugas yang di luar panggilannya, mencoba mengerjakan sesuatu yang di luar pengurapannya.
Nah, banyak orang Kristen yang punya sikap seperti ini. Kalau engkau ingin dipertajam angsyenmu, kalau engkau ingin dipertajam kepekaanmu terhadap daya dorong urapan dan roh Allah dalam hidupmu, sikap usia ini harus dimatikan dalam hidup kita. Engkau harus berani berkata, disinilah Allah menempatkan aku, di tempat itu bukan bagianku, aku tidak akan mencoba melangkah untuk mencampuri bagian itu. Saya berkata tidak mudah sebetulnya saudara, tidak mudah. Tapi mari kita belajar menghargai panggilan Allah dalam hidup kita. Kalau engkau dipanggil bukan sebagai seorang pengusaha, jangan coba-coba jadi pengusaha. Di sana bukan tempatnya di mana Allah memanggil saudara. Kalau engkau harus jadi pegawai, jadilah pegawai yang terbaik. Dan jangan engkau bergerak lebih jauh di luar panggilanmu. Kecuali Allah menggerakkan engkau dengan panggilan yang lain. Tapi intinya saya mau katakan, Yesaya melihat Tuhan pada tahun matinya Raja Uzia. Pada waktu Uzia mati dalam hidup kita, pada waktu semua pelanggaran panggilan itu mati dalam hidup kita, pada waktu itulah engkau akan tajam dengan apa yang Allah kerjakan. Saya ngomong terus terang kepada saudara, saya melihat hal yang sangat menyedihkan di banyak gereja Tuhan. Saya ngomong terbuka karena ini keluarga sendiri, saya harap tidak ada orang tersinggung lagi. Saudara sekalian, seringkali di banyak gereja, kalau ada orang Kristen atau ada orang kaya bertobat, itu jadi bahan cerita. Lebih tepatnya orang yang diperkirakan kaya gitu. Karena orang Semarang bilang, kita ini seringkali cuman sawang sinawang, saudara, ngerti? Seringkali orang kaya kalau dihitung utang dan kekayaannya impas, nggak punya apa-apa. Tapi karena dilihat diperkirakan kaya, lalu jadi masalah, jadi berita di mana-mana. Nah, gereja seringkali tidak melihat secara mata rohani. Yang dilihat adalah secara materi. Kalau ada orang yang terpandang, orang yang punya uang bertobat, cepat-cepat dia akan digait dengan cara diberi jabatan-jabatan dalam gereja. Saya berkata, kadang-kadang orang berpikir secara manusia tidak ada salahnya. Buat saya itu kesalahan besar, saudara. Kasihan dua-duanya, baik yang bersangkutan maupun gerejanya. Kalau orang itu belum dewasa, tidak ngerti firman apa-apa. Memang kalau dia bisa kaya, artinya dia punya kemampuan memanage bisnisnya dengan baik. Atau dia mengatur usahanya dengan baik. Nah, biasanya orang-orang ini punya jiwa leadership yang kuat, kepemimpinannya kuat. Ketika ditarik dari perusahaannya ditempatkan di gereja, sepertinya baik. Mungkin sumbangannya akan banyak mengalir dan gerejanya akan sepertinya limpah. Banyak hal yang dia sumbang dan gereja sepertinya bisa berkembang dengan uang yang dia beri. Tapi dengar saudara, saya melihat banyak sekali orang-orang yang bertobat, dari pengusaha yang diberkati, jadi orang Kristen, ditaruh dalam gereja, tidak lama kemudian malah habis-habisan, malah bangkrut. Kenapa? Saya mau ngomong terus terang buat saudara, tidak semua orang yang dipakai Tuhan jadi orang yang punya karunia membagi-bagi, juga dipakai untuk memimpin dalam tubuh Tuhan di suatu lokal. Nah, saya mau katakan, saya mau luruskan ini. Kalau satu kali Allah memberkati saudara, engkau dipakai Tuhan dengan karunia membagi-bagi. Engkau diberkati sehingga limpah, kekayaannya limpah luar biasa. Itulah pelayananmu, yaitu menyalurkan kekayaan yang Allah berikan kepadamu untuk pekerjaan Tuhan dan untuk yang lain. Jangan merasa bersalah kalau engkau tidak punya jabatan di dalam kepemimpinan gereja. Seringkali itu dua hal yang Allah sengaja pisahkan. Karena uang cenderung menguasai dan memerintah yang lain. Kalau engkau diberkati, engkau mau nyumbang 30 juta, lalu engkau berkata, saya mau nyumbang 30 juta, mau beli alat band, beli merek yang mana dulu? Wah ya mau, saya enggak mau. Kalau enggak Roland, saya enggak mau. Pokoknya harus ini. Kalau enggak merek ini, saya enggak mau nyumbang. Itu namanya bukan nyumbang, tapi meres alus, saudaraku. Ngerti? Nah, Allah tidak suka orang begini.
Nah, jangan cari gereja atau jangan menjadikan gereja sebagai wadah tempat kita menguasai atau kita bertindak sebagai penguasa. Kalau memang bukan panggilannya dalam kepemimpinan gereja, tetap dengan sejahtera, cari duit yang banyak, berikan uang untuk pekerjaan Tuhan, kerjakan dengan sukacita, lalu Allah makin memberkati saudara. Sebaliknya saya lihat, banyak orang-orang yang kaya ditempatkan di posisi atas, dia menentukan banyak dan bukan orang rohani. Semua dipikir dengan otaknya, gereja diatur pakai otak dan uangnya, pendetanya cuman kelop-kelop dan bingung saudara dan tidak berbuat apa-apa. Ini yang membuat roh Allah meninggalkan dan undur dari gereja. Saya ingin tunjukkan satu ayat. Ini penting buat saudara. Dengar baik-baik. Seringkali pelayanan kita tidak merupakan bagian daripada kepemimpinan gereja yang ada. Tapi tetap itu merupakan panggilan Allah dalam hidupmu. Buka Amsal pasal 12. Amsal pasal 12. Ayat yang ke-9. Amsal 12. Ayat yang ke-9. NIV punya terjemahan yang bagus sekali. Amsal 12 ayat yang ke-9. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tapi kekurangan makan. Saya merasa ini terjemahan diperhalus saudara ya. Dengar baik-baik, saya bacakan NIV ini, dia punya versi yang bagus sekali. Dia berkata begini. Better to be a nobody and yet have a servant. Lebih baik menjadi nobody. Orang yang tidak dikenal, nggak ada orang menghargai, nobody. Nggak ada orang respect kita, nggak ada orang sanjung kita, nobody. But yet have a servant. Tapi engkau punya pegawai-pegawai. Artinya engkau diberkati, engkau makmur karena bisa bayar pegawai saudara. Terus kalimat berikutnya, then pretend to be somebody daripada kepengen jadi somebody, seseorang yang dihormati, yang disanjung tinggi, yang terkenal di mana-mana, and have no food, gak bisa makan, saudara. Mau yang mana? Mau terkenal tapi kelaparan, atau mau tidak dikenal and yet have a servant? Dan tetap engkau punya banyak pegawai yang engkau diberkati. Nah ini, kalau saudara punya uang, kaitannya selalu dengan power, dengan kekuasaan. Kalau saudara bisa memisahkan dirimu antara uang yang engkau punya dengan ambisi manusiawi untuk punya jabatan tertentu atau power tertentu, itulah saatnya Allah memberkati saudara. Pada zaman matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Kalau Uzia dalam hidup kita tabiatnya dimatikan, maka engkau akan melihat Allah, unction akan makin kuat, bekerja dengan keras dalam hidupmu. Dan itulah waktunya engkau diberkati oleh Tuhan. Karena biasanya kekayaan yang ada pada kita cenderung untuk membuat kita mulai mengatur yang lain, cenderung untuk membawa ambisi kita naik ke tempat di mana posisi tinggi yang kita inginkan. Dengan uang kita bisa gaji banyak orang. Dengan uang yang sama, engkau pikir engkau bisa atur seluruh pekerjaan Allah. Saya berkata keliru. Kalau engkau tidak dipanggil untuk mengatur gereja dengan pekerjaan yang Allah tentukan dalam hidupmu, don't touch it. Jangan jamah itu saudara. Lebih baik jadi nobody and yet have a servant. Daripada pretend to be somebody but have no food. Nggak bisa makan saudara. Sekali engkau langgar itu, akibatnya akan fatal dalam hidupmu. Amin, saudara. Saya ngomong begini karena saya yakin ini banyak jutawan-jutawan miliarder-miliarder in the future. Saudara. Di masa depan banyak orang-orang kaya. Saya beri Anda dasar dulu. Ketika uang mulai mengalir, jangan pikir soal power dalam gereja. Seringkali itu membuat engkau melanggar batas yang Allah tentukan. Yang paling hebat adalah kalau orang itu diberkati Allah, dia punya kekayaan, dengan ikhlas dia berkata, aku persembahkan kepada Allah. Dan aku serahkan kepada orang yang Allah percayai kelola ini.
dan aku tidak urusan lagi. Orang seperti ini yang siap diberkati. Wah, enggak bisa, Pak. Ini kan uang Tuhan, ini harus begini, harus begini. Yang buat toh gereja dewi, saudaraku. Cari Alkitab sendiri, buat toh ayat sendiri kalau begitu. Ini yang rusak di mana-mana, ini yang rusak. Saya mau tegaskan, kau mau diberkati, usia, tabiat usia dalam hidupmu, matikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari buka Markus pasal yang ke-7. Coba lihat mulai ayat yang ke-31. Ada kisah menarik di sini, saya ingin bacakan buat saudara. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ini aneh sekali. Ada orang tuli dan gagap. Waktu dibawa ke Yesus, apa yang dia buat, saudara? Alkitab berkata, Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Baru dia buka telinganya dan dia bereskan lidahnya. Yang dia buat ini aneh. Tidak di depan orang banyak dia sembuhkan orang ini, tapi dia pisahkan orang ini dari orang banyak. Dengar baik-baik. Kalau engkau mau tajam mendengar perkataan dia, unction dalam dirimu ingin dipertajam dan diperkuat. Hanya ada satu cara, yaitu ketika engkau mulai memberikan hidupmu sendiri dengan Allah. Tidak pernah bisa mempertajam unction kita lewat kebaktian seperti ini. Walaupun saya tahu kebaktian seperti ini tidak mungkin digantikan dengan kebaktian yang lain. Tapi hubunganmu pribadi, spend time, ada intimacy with God, keintiman dengan Allah. Engkau pribadi berdialog dengan Allah, pribadi berbicara dengan dia, pribadi bertemu muka dengan dia, pribadi dengan Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Dan seringkali breakthrough, terobosan terjadi oleh karena pribadi. Tadi sore kami baru mengalami, saudara. Saya makanya terlambat masuk ke tempat ini. Kami berdoa, mulai kira-kira jam 4:15 tadi kami berdoa. Beberapa teman berdoa, nggak bisa berdoa, saudara. Aneh sekali, saya sampai mau jengkel dengan siapa bingung. Karena saya sendiri nggak bisa berdoa, yang lain nggak bisa berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau kami nggak bisa menang dalam doa ini, seperti apa ini kebaktian? Kalau Anda tidak menyadari ini, saudara pikir biasa, waduh hari ini luar biasa, urapan Allah bagus, itu karena ada orang bayar sebelumnya. Kalau saudara mau tahu itu. Kami doa, diam semua, nggak ngerti mesti berbuat apa. Sejak Tuhan mengajar soal syafaat, kami nggak bisa lagi doa seenaknya. Oh Tuhan berkati ini, berkati yang ini, berkati. Nggak bisa lagi begitu. Tapi tunggu sampai dia beri roh doa, sampai roh syafaat turun dan kemudian mendorong kami untuk berdoa. Dan kami tunggu cukup lama nggak bisa berdoa. Dan Tuhan berkata pada saya, kamu keluar, masuk ke kamarmu sendiri dan doa. Saya nggak ngomong mereka, saya jalan pelan-pelan, saya masuk kamar saya doa. Saya berlutut, saya sembayang, saudara. Begitu saya duduk, saya lihat dengan mata di belakang saya ini setan semua, saudara. Gelap sampai di samping-samping, merinding, saudara. Saya doa keras kalau sudah begitu, nggak usah doa pelan-pelan. Ya Tuhan, singkirkanlah beliau. Jangan, saudaraku, doa yang kenceng, tengking itu semua. Kumul, lama teriak-teriak, saudara. Jebol, lalu yang sana saya mulai dengar sini mulai jebol. Kami gabung lagi, doa lagi. Dan Tuhan ngajar itu.
Seringkali ketika dia bawa kita pribadi, dihadapkan muka dengan muka seperti itu, engkau mesti sanggup kalahkan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya ketakutan, hari ini kebaktian kacau. Banyak, saudara. Sampai bayangannya saya bisa lihat. Tutup mata atau buka mata kalau begitu, saudara. Saya doa keras, saya bilang, dalam nama Yesus. Saya bilang. Tapi itu terjadi. Tidak mungkin diganti seperti ini. Ayo kumpul lama-lama berdoa ini. Kacau, saudara. Kalau engkau bisa menjalin hubungan dengan Allah pribadi, dia mulai bicara dan engkau mulai diajak bicara, nanti engkau diberkati. Pak Bernard, ini adiknya Pak Niko, pernah cerita dengan saya. Dia seorang kontraktor, satu kali ada proyek besar di Jawa Timur, saudara. Proyek besar sekali. Dan kemudian dia diberitahu orang, ini mau dibuka untuk tender. Siapa yang mau untuk mencoba memberikan penawaran untuk proyek besar ini. Dan diketahui ada satu perusahaan kontraktor besar, dan dengan modal asing sebagian masuk, itu juga akan ikut tender ini. Dia hitung secara manusia, wah nggak mungkin ada kontraktor Surabaya bisa menang harganya dengan yang orang asing ini. Nggak mungkin, mereka sudah punya alat berat tuh mereka punya sendiri, sedang kami harus sewa dengan yang lain, jadi lebih mahal, cost-nya lebih tinggi. Satu kali dia cerita, kurang sehari penutupan tender, dia lagi pulang dari retreat di Lawang, naik mobil, di jalan, ini orang yang biasa fellowship dengan Tuhan. Roh Kudus berkata, nah ini unction seperti ini Anda harus punya. Ajukan penawaran, ajukan penawaran, ajukan penawaran. Dia bilang, wah nggak mungkin menang, percuma. Ini mungkin bukan dari Tuhan. Tapi terus bicara. Sampai di rumah makin keras, ajukan penawaran. Langsung dia ke kantor, dia suruh stafnya buat dicoba. Ketika dibuat, hari berikutnya, dia maju, dia berdoa, Tuhan, aku hanya mengikuti akan desakanmu. Aku tahu secara manusia tidak mungkin menang, aku mau ikut desakanmu. Sampai di sana, saudara, ada 5 atau 6 perusahaan kontraktor lain yang juga akan mengajukan tender yang sama. Nah, waktu itu, ini perusahaan yang akan nangani itu melihat, loh, ini perusahaan asing ini kok belum datang stafnya. Jadi, dia coba mengulur waktu karena dia tahu pasti paling murah dari mereka. Jadi mereka pengen dapat proyek murah dan baik. Jadi dia ulur-ulur, diberi minum, beri makan, diulur-ulur. Lama-lama sejam mundur hampir 2 jam. Marah orang-orang ini. Marah, Pak Bernard diam aja. Kok nggak datang-datang? Sudah terlambat 2 jam. Ini orang marah. Pak, ini mau bisnis atau mau dolanan kalau caranya gini? Mereka marah-marah, akhirnya terdesak, saudara. Terus dia berkata begini, oke. Tunggu 5 menit lagi. Kalau 5 menit gak datang, kita langsung ajukan Anda semua yang ikut, dianggap dia gugur. 5 menit ditunggu gak datang, saudara. Oh, akhirnya sudah apa boleh buat, yang ada saja diajukan. Ketika diajukan, Pak Bernard yang paling bagus harganya. Dan dinyatakan sebagai pemenang tender untuk proyek besar ini. Setelah diresmikan, jadi Pak Bernard, datang ini orang, saudaraku. Wah, terlambat ya saya. Semua orang bilang, bukan terlambat lagi Pak, ini namanya main-main katanya. Terus dibuka, ini saya nawarkan sekian. Jauh lebih murah dari penawarannya Pak Bernard. Tapi nggak mungkin dibatalkan. Di depan orang banyak, Pak Bernard yang menang. Ditanya sama Pak Bernard, kok bisa terlambat? Kan kalem orangnya, saudaraku. Kalau orangnya kalem, seringkali tanpa ekspresi. Nanti kalau full gospel ada pertemuan, dia akan jadi ketuanya. Kok bisa terlambat katanya? Iya nggak tahu, sekretaris tuh kerja bertahun-tahun, ngetik bisa salah terus. Mau keluar mobil mogok lagi katanya. Terus alangan terus, saudara. Kalau engkau berpikir secara manusia, berani buat itu. Engkau hitung tidak ada gunanya. Kalau unction, karena anointing, menggerakkan saudara, terjadi sesuatu yang merubah kehidupan kita. Amin, saudara. Bagaimana caranya bisa? Kecuali engkau pribadi dengan Allah, sediakan waktu pribadi dengan Tuhan. Sediakan waktu pribadi. Mendengar suaranya, bergaul dengan dia, berbincang-bincang, bercakap-cakap, ada fellowship dengan dia. Itulah saatnya di mana Allah mempertajam telinga kita. Buka kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-50. Ayat 4 dan ayat yang ke-5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru
kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ini rahasianya. Yesaya berkata, setiap pagi ia mempertajam telingaku. Kalau engkau mau dipertajam telingamu oleh Allah, perkataanmu memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tapi kalau engkau tidak mendengar suara Allah, engkau mendengar suara sekitarmu, perkataanmu melesukan orang yang bersemangat, saudara. Jadi kebalik. Kalau engkau mendengar suara Allah, perkataanmu memberi semangat yang lesu. Engkau mendengar suara manusia, engkau melesukan orang yang paling bersemangat sekalipun. Oleh karena itu, minta Allah tiap pagi mempertajam telinga kita, supaya kita mampu mendengar suaranya. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, buka kitab Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Ada kisah begini, saudara. Musa naik ke gunung, 40 hari nggak pulang-pulang. Orang Israel mendesak Harun supaya membuat anak lembu. Pendeta Sam Hin, adiknya Benny Hin, yang nanti bulan Juli datang, dia pernah bicara dengan saya begini. Dia bukan orang pertama di gerejanya Benny Hin, karena dia adiknya yang jadi senior pastornya Benny Hin, tapi kenyataannya yang punya jawatan gembala ini Sam Hin, saudara. Tapi dia berkata begini, saya bukan orang nomor 1 di sini. Saya mungkin orang kesekian di bawah kakak saya. Dan dia berkata, tapi setiap kali Benny Hin pergi, dia yakin, pergi dengan yakin. Kalau dia pulang, dia mendapati gerejanya dalam keadaan baik. Dan dia berkata, aku tidak pernah punya hati untuk berontak kepada dia. Dan dia berkata, aku belajar dari kesalahan Harun. Harun itu pemimpin nomor 2. Loyalitasnya kepada jemaat, bukan kepada pemimpinnya. Jemaat minta apa, dituruti. Walaupun itu menyakiti Tuhan dan pemimpinnya. Jemaat minta lembu emas, dia kerjakan seperti kuda lepas kandang. Hamba Tuhan, pemimpin rohani, pertama-tama itu karunia. Loyalitas saya pertama-tama bukan kepada jemaat, tapi kepada Allah. Saya yang angkat Tuhan. Saya tidak pernah mau menuruti perkataan jemaat kalau itu beda dengan apa yang Tuhan mau. Jelas, saudara. Itu dia ngomong seperti itu. Dan itu luar biasa. Saya diteguhkan dan dia berkata, saya ngerti panggilan saya. Harun bodohnya luar biasa. Dia dengar desakan. Wah, jemaat ngomong gini, jemaat butuh ini. Minta lembu emas dibuatkan. Nah, kita berkata, seperti kuda lepas kandang. Betul itu. Seringkali perintah Tuhan jadi kekang buat kita. Lepas. Ketika turun, Musa lihat kaget, Tuhan marah, Musa mintakan ampun. Lalu Allah berkata, baik, saya ampuni. Tapi dia berkata, tanggalkan semua perhiasan. Dari mana mereka punya perhiasan untuk buat anak lembu? Dari waktu mereka keluar dari Mesir, Allah berkata begini, minta perhiasan sama orang Mesir. Waktu mereka minta, Alkitab berkata, Allah membuat hati orang Mesir bermurah hati, sehingga mereka memberi apa yang diminta orang Israel. Minta perhiasan dan kain diberi semua. Itu blessing, berkat Tuhan. Berkat yang dipakai disalahgunakan, saudara. Dijadikan berhala dalam hidupnya. Sampai Alkitab berkata, Tuhan berkata, tanggalkan semua perhiasanmu, so that I may know what to do to you. Sehingga aku bisa ngerti apa yang harus aku kerjakan buat kamu.
Artinya Allah berkata, kalau berkat, kalau keuangan, kalau barang berharga, perhiasan kita ini jadi berhala, engkau salah gunakan, itu menghalangi mata Allah daripada bagaimana dia bisa memberkati engkau. Sehingga dia berkata, tanggalkan semuanya karena itu bisa jadi berhala dan sudah terbukti jadi berhala. Allah mau berkata satu hal, saudara. Kalau engkau ingin supaya unction itu kerja, Roh Allah itu hanya bisa bekerja dengan kuat kalau ada kekudusan dalam kehidupan kita. Kalau engkau berjalan menyimpang dari firman-Nya, jangan harap dia bekerja menolong kehidupanmu. Dia malah undur dari kita. Coba buka kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-9. Ayat yang ke-8. Pengkhotbah 9, ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal 9, ayat yang ke-8. Dengar firman Tuhan ini, saudara. Pengkhotbah 9, ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Lihat, ini dua hal yang berkaitan. Biarlah selalu putih pakaianmu, bicara soal kekudusan, dan dikaitkan dengan apa? Biarlah jangan sampai tidak ada minyak urapan di atas kepalamu. Kekudusan kita membuat urapan tambah kuat bekerja. Kekudusan memungkinkan Roh Allah bekerja dengan bebas dalam hidupmu. Kekotoran, kenajisan dalam hidup kita membuat dia undur dari hidup kita. Kekudusan membuat dia sangat dekat, bahkan sangat dekat sekali dalam hidup kita. Oleh karenanya, kekudusan penting buat kita. Engkau ingin unctionmu tajam, hidup dalam kekudusan. Saudara, cara dagangmu bagaimana? Apakah engkau sudah benar di depan Tuhan? Jangan saudara pikir, oh saya mau tuh perjanjian garam, tapi cara dagangmu enggak benar, saudara. Cara saudara mendapatkan uang tidak benar, tidak legal. Coba buka, ini ada ayat yang Anda harus perhatikan. Amsal, pasal yang ke-9. Banyak orang sudah baca, tapi nggak pernah perhatikan kalimat yang terakhir. Amsal 9, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Betul nggak, saudara? Oh, betul sekali. Semua yang sembunyi-sembunyi itu lesat sekali. Termasuk itu, bungakan uang, saudara. Ada orang banyak punya PT namanya PTR, saudara. Motonya tanpa jaminan, tapi nyekik leher, saudara. Ada di sini yang suka bungakan uang? Oh, ini kan legal. Betul, legal. Saya laporkan polisi, mau? Saya mau lihat, apakah Anda tidak punya kesulitan dengan polisi? 4%, 5% yang kau makan dari orang. Anda tahu, orang yang pinjam uang dengan orang lain, itu orang yang dalam kebutuhan, tapi sombong. Oke? Kebutuhannya besar, tidak punya. Jadi dia mau berkata dengan bank, aku tidak punya apa-apa untuk jadi pinjaman dan untuk jadi agunan, dia nggak mau itu. Ambisinya besar sekali. Sudah salah kan? Datang ke orang yang salah. Nawarkan, oh tanpa jaminan, nggak ada apa-apa. 4%. Makin kepepet, 5 kalau mau. Enggak, ya enggak apa-apa, saya enggak butuh. Saudara pikir itu benar? Itu sembunyi-sembunyi, kan enggak pernah tuh ada orang pasang iklan, di sini buka biro jasa meng-R-kan uang. Enggak ada tuh, enggak ada tuh. Pernah ada? Baca di mana? Enggak pernah ada. Enggak ada, saudara. Artinya semua dikerjakan dengan sembunyi, enggak legal. Saya bilang itu bukan berkat Tuhan, saudara. Kalau engkau makan uang seperti itu, Amsal tadi tidak berlaku. Kalau berkat Tuhan, berkat itu diberi, dan dia tidak menambahi dengan persoalan. Tapi kalau engkau makan uang seperti itu, engkau terima, engkau makan barangnya, plus persoalan di dalamnya. Lihat, sampai kapanpun gak pernah bisa membahagiakan hidupmu, saudara. Kerja tapi dengan benar. Bukan jadi vampire, Dracula. Ngisap betul, luar biasa.
Ada orang pernah ngitung katanya saudara. Kalau saudara punya minjamkan uang ke orang 100 juta, bunga sekitar 3 atau 4%. Dalam 7 tahun, bunga berbunga saudara, itu bisa menjadi 1, sekian miliar saudara. Itu yang 900 juta sekian itu uangnya siapa saudara? Kerja seperti apa sekarang? Bisa dapat seperti itu saudara. Ya tadi, PTR tadi saudara, ngerti? Nyekik orang, dan itu bukan dari Allah. Sekali engkau makan itu, engkau lihat dalam hidupmu, akan ada lubang-lubang di mana engkau mesti keluarkan uang begitu banyak. Dan apa yang engkau dapat, lenyap dalam sekejap. Bukan berkat Tuhan. Orang-orang seperti itu tidak pernah bisa diikat Allah dengan perjanjian garam. Allah tidak bisa percaya. Dan itu maut tuh saudara. Kenapa enggak? Kalau enggak, dengar, baca ayat 18. Baca 18. Saya ulang lagi 17 dan lihat ayat 18. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah. Dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Engkau makan roti sembunyi-sembunyi, engkau ngundang arwah dari Sheol, bahasa Ibrani-nya. Dunia orang mati. Orang mati dibagi dua. Percaya Yesus ke Firdaus, enggak percaya Yesus taruh di Sheol, ditawan di sana. Yang diundang oleh orang yang makan roti dengan sembunyi-sembunyi. Ini bangsa Yudas Iskariot, Raja Saul, muni Sodom Gomora kumpul di rumahmu saudara. Ngerti? Bagaimana engkau bisa diberkati kalau engkau makan dengan orang-orang Sodom Gomora, homoseks, lesbian, orang-orang pemburit, orang-orang cabul, engkau kumpul dengan Saul, Yudas Iskariot, engkau bergandengan tangan, makan sama-sama. Bagaimana engkau bisa berkata, surga bagianku? No way, saudara. Uang. Jangan pikir karena istrinya 3 dia mati. No. Uang. Tidak jujur. Sembunyi-sembunyi makan roti. Dia jual tanahnya. Dia tidak berikan semua. Dia ngaku, aku berikan semua. Petrus berkata, kamu pendustai Roh Kudus. Mati. Karena apa? Uang. Saudara. Saya percaya ini waktunya. Di mana takut akan Allah harus ditegakkan, ditimbulkan kembali dalam gerejanya. Supaya kita hidup dalam kekudusan. Saya mau kita balance. Saya ngomong berkat, tapi berkat yang dari Allah. Bukan ngawur. Bukan asal cari uang, saudara. Saya berani berkata orang seperti itu tidak akan diberkati. Bertobat malam ini. Air tegang semua. Banyak orang air kan di sini. Bertobat, saudara. Ayat yang terakhir. Buka Markus pasal 10. Mulai ayat yang ke-17 sampai 23. Perhatikan pada ayat yang ke-23. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Wah, bagus sekali judulnya, saudara. Yang kaya seperti apa? Ayo dilihat sama-sama. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Perhatikan ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Amplified Bible menerjemahkan dengan beberapa kata tambahan, tapi menarik sekali. Saya bacakan terjemahannya begini.
With what difficulty will those who possess wealth? Betapa sulitnya kelak orang-orang yang memiliki kekayaan and keep on holding it. Dan tetap menahan kekayaan itu untuk dirinya sendiri. And keep on holding it. Enter the kingdom of God. Masuk dalam kerajaan surga. Betapa sulitnya orang-orang yang memiliki kekayaan, tapi keep on holding it. Tetap memelihara, menjaga, menyimpan, menahan kekayaannya itu sendiri. Masuk kerajaan surga. Nggak bisa. Susah sekali. Kalau engkau diberkati, satu hal karena Allah ingin lewat hidupmu, engkau salurkan berkat itu untuk yang lain. Untuk pekerjaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau engkau keep on holding it, kata Yesus, engkau tetap menahan kekayaanmu untuk dirimu sendiri, susah masuk kerajaan surga. Dia pernah berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Di Yerusalem ada gerbang besar, di sampingnya ada sebuah gerbang pintu kecil untuk orang lewat, saudara. Pintu itu saking kecil dan pendeknya diberi nama pintu lubang jarum. Nah, kalau manusia biasa dia bisa lewat dengan bebas. Tapi kalau onta susah sekali lewat pintu lubang jarum. Kalau malam pada zaman dulu gerbang utama ditutup supaya menghindari dari serbuan orang luar. Nah, para penjaga cukup menjaga gerbang kecil yang di sampingnya. Tapi ada juga onta yang terpaksa harus lewat ke pintu lubang jarum itu karena gerbang utama tutup. Nah, bagaimana cara unta bisa masuk ke pintu lubang jarum? Pertama, karena sempitnya, seluruh barang bawaannya yang di punggungnya unta itu harus dilepas. Karena pendeknya, kalau jalan harus sambil merunduk unta itu. Nah, unta itu bisa masuk pintu lubang jarum dengan cara semua barang-barang yang di punggungnya dilepas dan dia merendahkan diri, dia bungkuk masuk. Tapi orang kaya, barangnya banyak, jalannya begini, saudaraku. Nabrak terus nggak bisa. Kalau engkau mau tinggalkan kekayaanmu, aku diberkati bukan untuk aku sendiri, tapi untuk Allah, untuk pekerjaan Tuhan, untuk yang lain, aku bagikan kepada yang lain. Ini merupakan karunia Allah berikan sebagai bendaharanya. Engkau sedia lepaskan kecintaanmu akan uang itu, dan engkau merendahkan dirimu, engkau akan masuk dalam kerajaan surga. Saya percaya di surga banyak orang kaya yang tidak cinta uang dan merendahkan diri depan Tuhan. Saya nggak percaya di surga ada orang kaya yang tangannya melekat pada uang dan sombongnya luar biasa. Nggak pernah ada. Saudara, saya mau katakan dulu ketika saya kecil, guru saya pernah cerita, saya nggak berkata begini untuk menggambarkan saudara atau saya seperti ini, tapi ini kenyataan. Kalau engkau cinta sesuatu, itu menjerat. Saudara tahu bagaimana orang menjebak kera? Mereka biasanya membuat ini, semacam tempat, saudara. Di dalamnya diisi kacang atau makanan kesukaannya. Lubangnya kecil sekali, hanya bisa dimasukkan tangan kalau dia pipihkan tangannya begini. Di dalamnya ada makanan. Aromanya begitu rupa sampai kera tahu di dalam lubang tempat kotak ini ada makanan. Sehingga dia mendekat, apa yang dia buat? Dia masukkan tangannya pada lubang yang pipih itu, dia masukkan. Dia masuk ke dalam dan dia pegang makanan itu. Waktu dia pegang makanan itu, ini orang yang kerjanya nangkap kera akan datang. Dan kera itu akan mencoba melepaskan diri, lari dari orang itu, tapi tangannya melekat pada barang itu. Selama dia genggam, dia nggak bisa keluar, saudara. Kalau dia mau selamat, dia harus lepaskan lagi, relakan makanan itu dan dia lari. Tapi biasanya kera rakus, dia pegang dan dia mau dua-duanya, mati akhirnya, saudaraku. Kita bukan kera, amin, saudara. Kita lebih dari kera. Siapa bilang kita kera? Itu kan Darwin, goblok sekali, saudara. Sebelum mati dia bertobat, dia berkata, kita bukan kera. Saya bukan kera, nenek moyang saya bukan kera. Amin, saudaraku. Kita bukan orang goblok, kita orang yang bijaksana menurut Allah. Jangan pegang uang dengan pingin terima lengket pada uang. Engkau mau tajam action dalam hidupmu.
tinggal di tempat di mana Allah mengurapi. Jangan keluar, jangan melanggar batasnya. Yang kedua, spend time. Beri waktu pribadi dengan dia. Ada intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jalan dengan kekudusan. Saya rindu sekali jemaat di sini diberkati dengan berkat Tuhan. Dengan berkat Tuhan. Saya ingin bacakan satu ayat terakhir. Dan ini ayat yang tadi pada awal mula saya sudah bacakan. Tapi saya mau ulang lagi bacakan buat saudara. Untuk mengingatkan kembali di mana sebetulnya, bagaimana sebetulnya Allah memberkati kita. Amsal 10 ayat 22. NIV berkata, "The blessing of the Lord brings wealth." Berkat Tuhan itu membawa akan kelimpahan, kekayaan, kemakmuran. And he adds no trouble to it. Dan dia tidak menambahi dengan trouble, dengan persoalan di dalam berkat itu. The blessing of the Lord brings wealth. And he adds no trouble to it. Saya berdoa blessing yang kita terima adalah blessing dari Tuhan. Bukan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Bukan berupa air curian yang sekalipun manis, tapi sebetulnya engkau sedang mengundang arwah-arwah dari Sheol untuk bersekutu denganmu. Maut akan menjerat akan kehidupan saudara. Saya berdoa blessing yang ada adalah dari Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa bersama-sama.